apa ya, ngelihat mereka tidur di jalan, kasihan, nggak punya tempat tinggal. Terus pas ngelihat saya lewat dari toko, pulang dari toko, ngelihat mereka juga kadang kehujanan, pas hujan gede gitu kan, mereka di emperan kedinginan malam-malam. Terus udah gitu makan dari tempat sampah. Itulah yang bikin miris ya. Banyak banget tantangan, banyak banget rintangan, tapi nggak ada niatan untuk berhenti. Selalu pengen membantu terus. Nangis, nggak bisa karena udah apa ya, pokoknya nggak bisa aja untuk berhenti, nggak bisa. Tuh karena kalau ditanya gitu sedih. Apa? Orang dengan gangguan jiwa atau biasa disebut ODGJ kerap kali kita temui di jalanan. Tanpa makanan layak, tempat tinggal, bahkan kadang tanpa pakaian. Ya, ODGJ sebagai manusia namun seringkali tidak termanusiakan. Mau disayang mama enggak? Mau disayang mama enggak? Kalau mau disayang mama, satan ayu. Kalau mau bangke langsung. Bangke. Iya. Kalau mau disayang mama enggak boleh kayak gitu. Keterbatasannya dalam berpikir mengharuskan ODGJ hidup dengan bantuan psikologis dan uluran tangan orang lain. Namun pada kenyataannya masih banyak ODGJ yang terabaikan di jalanan. Aspal dan langit pun menjadi rumah mereka tinggal. Ita salah satunya. 7 tahun lamanya ia sempat bergelut dengan panasnya matahari dan dinginnya malam. Ditakuti warga karena tidak terkendali. Namun kini ia jauh membaik. Bersih, penuh dengan kehangatan, tawa, dan mulai dapat mengurus dirinya sendiri. Kasih dari Parti lah yang mengisi kekosongan jiwa Ita. Parti, seorang wanita berumur 50 tahun yang kini mendedikasikan hari-harinya menjadi lentera bagi ODGJ melalui Yayasan Jiwa Berseri. Parti membangun Yayasan Jiwa Berseri di tahun 2021 dengan tujuan untuk mempertemukan ODGJ dengan keluarganya dan membantu mereka untuk dapat kembali mengurus diri menjadi manusia normal. Panggilan hati ini bermula dari kebiasaannya memberi makan ODGJ di jalan. Ya karena apa ya, ngelihat mereka tidur di jalan, kasihan, nggak punya tempat tinggal. Terus pas ngelihat saya lewat dari toko, pulang dari toko, ngelihat mereka juga kadang kehujanan, pas hujan gede gitu kan, mereka di emperan kedinginan malam-malam. Terus udah gitu makan dari tempat sampah. Itulah yang bikin miris ya. Kadang mereka saya ngelihat lagi ngorek-ngorek sampah, nyari makanan buat makan. Dari situlah saya akhirnya punya ide itu. Banyak banget tantangan, banyak banget rintangan, tapi nggak ada niatan untuk berhenti. Selalu pengen membantu terus. Mereka saya anggap keluarga sendiri. Karena kasihan aja. Kadang ada yang dibuang sama keluarganya. Karena ada juga yang udah saya temuin terkonfirmasi keluarganya nggak diterima. Begitu aja, ini kebalik loh, depan di belakang. Awal mula pilihan Parti memang diperdebatkan oleh sang suami karena memikirkan kebersihan dan penyakit yang mungkin dibawa ODGJ. Namun kini justru dukungan penuh diberikan kepada sang istri. Iya, udah siap, udah cantik. Awalnya sih kami apa kita ya, jadi
agak-agak berat juga gitu ya, termasuk anak juga. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan ya kita bisa mengimbangi apa yang mama jalankan, rencanakan. Dengan sendirinya Bapak sadar gitu. Bapak terima dengan lapang dada, Bapak jujur saja bangga. Selama 7 bulan berdiri, sudah ada 30 ODGJ yang dipertemukan dengan keluarganya. 2 orang sudah terkontrol bisa kembali hidup normal dan kini 14 orang masih tinggal di yayasan. Evakuasi ODGJ menjadi rutinitas yang Parti lakukan. Kami pun melakukan pencarian ODGJ yang ada di jalanan bersama salah satu ODGJ yaitu Ita. Karena belum adanya rumah sakit jiwa di Provinsi Banten tempat tinggal Parti, prioritas ODGJ yang ia bantu adalah yang berada di jalanan. Akhirnya, kami pun menemukan satu ODGJ pria. Pendekatan pun dilakukan oleh Parti. Diganti bajunya ya. Bapak orang mana? Pak, orang mana? Kulon. Kulon mana? Tegal. Tegalowo. Tegalowo. Kulon Tegalowo. Namanya Ya. siapa? Namanya siapa, Salim. Pak? Namanya Salim. Punya ibu, punya bapak, siapa namanya? Bapak enggak punya. Enggak punya? Enggak punya. Udah ninggal ibunya. Oh, bukan ninggal. Apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Lah kan bapak lahirnya dari ibu. Masa enggak ada sih? Enggak ada. Itu dari pohon. Mama Nggak bersihin, bisa. bersihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembersihan biasa dilakukan dengan menggunting kuku dan mencukur rambut ODGJ. Sudah susah enggak? Belum tuh. Ngikutin. Bu, biasa kalau lagi evakuasi ODGJ gini suka ada yang marah atau nggak mau nggak sih Bu ngomong? Ada, Ada. ada yang berontak. Bahkan cewek-cewek itu berontak sama kayak ini. Ini dulu berontak. Berontaknya gimana? Paling susah ini berontak. Sampai nimpuk kadang gitu, nyudahin yang lebih seringnya nyudahin. Sering ngeludahin. Sekarang udah enggak ya Ita ya? Udah pinter Ita mah sekarang mah. Maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak ada kutunya, biar ODGJ pun dimandikan, digantikan pakaiannya dengan yang bersih dan layak sebelum kemudian dibawa pulang ke yayasan. Rasa persaudaraan ibarat tali yang mengikat antara Parti dengan ODGJ yang ada di yayasan. Jiwa kemanusiaan Parti menjadi lentera bagi ODGJ untuk merajut kembali jiwa-jiwa yang hilang. Mengisinya dengan cinta, kasih, dan sayang. Membawa dari gelapnya dunia di alam bawah sadar mereka untuk kembali bangkit dan sadar masih adanya masa depan yang cemerlang. Bangun, Aat. Ayo bangun, bangun. Sahur, 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 sahur. Wadillim niyahmu la baridi wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Fajalna ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumi wa hamim wa dhillin yahmu la baridi wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusiruna Bangun, Aat. Ayo bangun, bangun.
Orang dengan gangguan jiwa memiliki raga yang utuh dan umumnya sehat, namun tidak dengan jiwanya. Hal inilah yang coba untuk Parti isi, salah satunya dengan rohani. Di bulan Ramadan, ODGJ yang tidak terlalu parah mengalami gangguan jiwa diajarkan kembali untuk menjalankan ibadah puasa. Sahur menjadi kegiatan rutin yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Menu sahur di sini tidaklah mewah, tapi cukup menutrisi ODGJ hingga maghrib tiba. Memang tidak wajib bagi ODGJ untuk berpuasa, tapi setidaknya mereka belajar mengingat kembali bagaimana menjadi seorang hamba, menyirami hati dan jiwa dengan iman dan damainya beribadah. Belajar mengaji juga menjadi kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari, tidak hanya di saat Ramadan. Penampakan ini sangatlah menampilkan sisi lain ODGJ yang berbeda dari bayangan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Lilis salah satunya. 96 ayat dari surat Al-Waqi'ah bisa ia hafalkan dengan baik dan tepat. Pun dengan ODGJ lainnya, huruf demi huruf di Al-Quran kembali dipelajari untuk mengaktifkan kembali memori-memori yang tersimpan. Kegiatan rohani ini juga memiliki manfaat dari sisi medis. Memang dalam psikiatri sendiri sebenarnya ada namanya psikiatri religi, yang itu antara lain yaitu tadi kalau kita Muslim berarti diarahkan seperti itu. Ya, mengaji, kita diskusi, terus baca Quran, sholat berjamaah. Nah, itu akan membantu pasien-pasien itu lebih ke arah kesembuhan. Harapannya dengan kita kerohanian itu menjadi lebih tenang, sinyal-sinyalnya pun itu lebih ke arah normal. Pada dasarnya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mengontrol atau menyembuhkan ODGJ, yaitu pengobatan, aktivitas, dan sosialisasi. Ketiga hal ini yang selalu Parti tanamkan di Yayasan Jiwa Berseri. ODGJ diajarkan untuk berperilaku layaknya manusia normal, membersihkan kamar, mengurus dirinya sendiri, termasuk juga memasak. Biasanya untuk menu berbuka, Parti memasak bersama dengan ODGJ. Mereka berbagi tugas dan semua itu bisa mereka lakukan layaknya orang normal. Untuk makan sehari-hari, Parti memang biasanya memasak agar lebih hemat. Biaya sehari-hari di yayasan, Parti dapatkan dari donatur dan uang pribadinya. Juga untuk pembangunan yayasan. Iya, kalau untuk tanah ya, memang tanah itu anak yang ngusulin. Nah, anak lah yang nyuruh saya nyari. Akhirnya saya nyari-nyari tanah gitu. Akhirnya dapat di sini, anak juga anak yang bungsu yang bayarin tanah ini gitu. Nah, anak juga tadinya bilang, ya udah mah, paling ngebangun nanti berapa nanti saya juga bisa bantu katanya gitu kan. Cuman kata saya gitu, nggak apa-apa lah mama ada dana sedikit kata saya gituin. Jadi saya ngejual emas, ada perhiasan saya jual untuk mondasi. Pas dari awal-awalnya kan masih belum ada dana nih untuk bangun yayasan, ya itu dari saya dulu gitu untuk awal-awal mulanya. Tapi ya nggak semuanya saya juga, ya, tapi ya lebih dukungan ke hati nuraninya sih. Kini Parti masih membutuhkan donasi untuk menyelesaikan pembangunan. Ia menggunakan YouTube sebagai sarana untuk membuka donasi dan mencari keluarga ODGJ. Saatnya berbuka tiba. Kesederhanaan dan kehangatan saat berbuka begitu melekat saya rasakan di sini. Canda tawa ketika berbuka juga menjadi pelepas dahaga. Tak sedikit ODGJ yang bisa menyelesaikan puasanya hingga maghrib tiba. Lilis,
Puasanya Pol hari ini? Yakin? Yakin. Udah bolong berapa dari kemarin? 1. 1 apa 2? 2. Tadi katanya 1. 2. Ayo. Berarti udah berapa puasanya? Udah 4 ya. 4. Ini buka pakai apa? Pakai kolak, pakai buras, pakai bakwan, pakai lumpia. Oh, besok puasa lagi ya? Iya. Sallu sunat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat tarawih pun menjadi penutup hari di yayasan. Bagi saya, menghabiskan waktu bersama para ODGJ di sini adalah pengalaman yang sangat berkesan. Memberikan gambaran bahwa ODGJ mampu beraktivitas normal jika diiringi dengan pendampingan. Tiap jam 1 pasti bangun. Sampai pagi, kadang nyapu jam 2 malam nyapu. Jadi dia nggak mau diam, nyuci. Ada gangguan. Gangguannya apa? Itu dalam tekanan tidurnya ada gangguan. Iya, apa? Itu gangguannya matanya nggak bisa itu apa itu minyak. Ya, terus? Kadang ada yang gelap-gelap. Iya yuk. Udah siap? Yuk. Kemana sih? Ke Puskesmas. Sebulan sekali, setiap hari Jumat, ODGJ di Yayasan Jiwa Berseri berangkat berobat ke puskesmas untuk dicek kondisinya secara berkala. Tidak semua ODGJ diperiksa. Ita, Saniah, Aat, Tini, dan Aidah lah yang kali ini mendapat giliran ke puskesmas. Terus kebiasaannya bagaimana sekarang? Tidur bisa? Bisa sedikit-sedikit tapi tidurnya. Minum obat ini? Tidur setiap jam 1 pasti bangun. Terus ngapain tuh? Sampai pagi, kadang nyapu jam 2 malam nyapu. Jadi dia nggak mau diam, nyuci. Ada gangguan. Gangguannya apa? Itu dalam tekanan tidurnya ada gangguan. Iya, apa? Itu gangguannya matanya nggak bisa itu apa itu minyak. Ya, terus? Kadang ada yang gelap-gelap Apa? di tubuhnya, ada yang getak-getak. Ada suara-suara nggak? Suara-suara ada di telinga, suara-suara. Ya, apa? Kayak gimana? Suara ini Ngobrol. orang bisikan. Saya kan dokter. Sama dong. Makanya itu. I'm sorry, marah. Kebetulan hari ini ada sekitar 4-5 orang tadi ya. Itu memang gangguan yang rata-rata dialami itu adalah halusinasi. Jadi dia bicara sendiri, tiba-tiba marah tanpa sebab ya, kemudian setelah itu diem, nggak ada respon, ya depresi. Jadi ada kadang manik ya, dia meningkat emosinya, kadang dia depresi, dia murung, dia diam aja ya. ODGJ di Kabupaten Serang memang saat ini hanya bisa rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit saja, tidak untuk rawat inap. Hal ini dikarenakan belum tersedianya rumah sakit jiwa di Provinsi Banten.
Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, pemerintah provinsi wajib mendirikan setidaknya 1 rumah sakit jiwa. Hal inilah yang sedang diupayakan untuk dilakukan pembangunannya di tahun 2022. Rumah sakit jiwa saat ini sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten karena memang untuk pendirian rumah sakit jiwa itu memerlukan studi kelayakan yang cukup sophisticated ya, atau yang cukup sulit. Kemudian ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari yayasan sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap masyarakat yang menderita ODGJ. Karena dengan hal tersebutlah kami tenaga kesehatan, khususnya dinas kesehatan dan pemerintah daerah dapat menangani kasus-kasus ODGJ dengan lebih baik lagi. Selain membawa ODGJ berobat, Parti pun tak jarang membawa ODGJ untuk berrekreasi keluar yayasan. Kali ini kami akan berekreasi ke Pantai Anyer bersama seluruh ODGJ. Kegiatan ini sangat disukai oleh para ODGJ. Selain itu, aktivitas dan gerak juga memang sangatlah disarankan untuk mendukung pengobatan ODGJ. Mengajak mereka untuk bersosialisasi dan tidak hanya fokus dengan dunia di pikirannya sendiri. Bernyanyi dan menari bersama membuat mereka sejenak lupa akan beban berat yang ada di bawah alam sadarnya. Tawa dan kebahagiaan ini mungkin memang tak selamanya. Tapi seperti indahnya senja, walau sementara akan kembali lagi menyapa saat fajar tiba.